Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina al-karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita memasuki pembahasan kita di pertemuan kedua kitab Maqasidus Shaum, karya daripada Asy-Syaikh Al-Izz bin Abdussalam. InsyaAllah kita lanjutkan. Kemarin kita sudah masuk ke fadail daripada puasa di Al-Faslu Tsani. Kemudian kita lengkapi Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi fi darin amin. Fa amma raf'u ad-darajati faliqawlihi sallallahu alaihi wasallam idza jaa ramadanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asy-syayatin. Di sini faedah pertama daripada berpuasa, diangkatnya derajat kita. Ini dengan sebab adanya dalil daripada Nabi SAW berkata, "Idza jaa Ramadan," apabila datang bulan Ramadan, futihat, terbukalah abwabul jannah, pintu-pintu daripada surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan dikuncinya pintu-pintu dari neraka. Wasuffidat, dan diikat ataupun bahasa kita dibelenggu atau ditahan asy-syayatin, para syaitan. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam hikayatan an rabbih azza wa jal, dan perkataan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kullu amali ibni Adam lahu, setiap amalan daripada Bani Adam itu untuk dirinya sendiri. Jadi misalnya kita beramal soleh, sedekah ataupun yang lain, maka itu kembali kepada diri kita sendiri. Illa siyam, kecuali puasa. Itu perkataan Allah yang disampaikan oleh Rasulullah, tapi bukan wahyu Quran. Gitu. Fa innahu li, katanya sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bihi, dan sayalah yang langsung membalasnya kepada hambaku. Wasiyamu junnatun, fa idza kana yaum shaumi ahadikum fala yarfathu yawma idzin wala yaskhab fa inna sabbahu ahadun aw qatalahu. Jadi inni imru'un sha'imun, inni sha'imun, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fami sha'im atyabu 'inda Allah yawm al-qiyamah min rihil misk, walis-sha'im farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Jadi ada hadis yang lumayan padamu junnatun, puasa itu seperti junnah, perisai bagi seorang muslim. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila seseorang dari kalian sedang berpuasa pada hari itu, fala yarfadh yauma idzin, maka janganlah dia berbuat keburukan, yarfadh. Wala yaskhab, dan janganlah dia bermusuhan. Fa in sabbahu ahadun, apabila seseorang, yakni sabba itu syatam, dia mencela, apabila seseorang mencelanya, au qatalahu, atau mengajak berperang atau mengajak permusuhan, inni falyaqul, maka hendaknya orang tadi mengatakan, ini imru'un sha'imun, saya sesungguhnya sedang berpuasa. Inni sha'imun, saya berpuasa.
Jadi ketika ada seseorang yang datang kepada kita mengajak permusuhan, mengajak perang atau mencaci, maka bukan dibalas caciannya, bukan diladenin ajakan untuk bermusuhannya, tapi mengatakan, mohon maaf saya berpuasa, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, dan demi diri Muhammad yang dimana berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala, la khulufu famis shaim, sesungguhnya khulufu famis shaim, khuluf bau fami mulut as-shaim, orang yang berpuasa, atyab lebih wangi, indallah menurut Allah, yaumal qiyamah pada hari kiamat, min rihil misk dari bau kasturi, dari bau parfum misk kasturi. Jadi bau mulut orang yang sedang berpuasa itu lebih baik, lebih dicintai dan lebih disukai oleh Rabbuna Jalla Jalaluh daripada misk kasturi. Kita bayangkan kasturi itu tidak ada yang gak suka dengan baunya, apalagi menurut Allah Subhanahu wa taala bau daripada orang yang berpuasa. Di sini menandakan bahwasanya orang yang berpuasa itu memiliki fadilah lebih utama bahkan daripada misk tadi. Walisaim farhatani yufarrihuhuma. Bagi orang yang berpuasa itu memiliki dua kesenangan di sini. Memiliki dua kesenangan. Apa? Idza aftara fariha bi fitrihi. Apabila dia sedang beriftar, dia sedang berbuka, farihah, maka dia bahagia dengan fitrihi, dengan bukaannya. Wa idza laqiya rabbahu, apabila dia bertemu dengan Tuhannya, fariha bi shaumihi, maka dia bahagia karena berada dalam keadaan berpuasa. Jadi juga sebagai alasan Rasulullah SAW itu sering berpuasa pada Senin dan Kamis, disunahkan bahkan itu, karena apa? Karena pada hari Senin dan Kamis itu diangkatnya catatan amalan. Dan kata Rasulullah, saya lebih senang ketika amalan saya diangkat ke atas langit dan saya berada dalam kondisi puasa. Masya Allah, puasa ini fadilahnya sangat besar. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan juga Rasulullah berkata lagi, kullu amal ibni Adam yudha'af, setiap amalan daripada anak Adam itu yudha'af, dilipat gandakan. Al-hasanatu asyru amthaliha, satu kebaikan yang dikerjakan itu dilipat gandakan berapa? Asyr, 10 semisalnya, ila sab'i mi'ati dha'f, bisa juga. Jadi dari 10 tadi dilipat gandakan berapa? 700 kali lipat lagi. Qala Allah berkata azza wa jal, illa shaum, kecuali puasa. Jadi seluruh amal itu bernilai, akan dilipat gandakan. Setiap amalan yang kita lakukan dilipat gandakan 10. Setiap 10 itu dilipat gandakan lagi 700, tapi kecuali puasa. Berbeda dengan puasa. Apa? Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Nah, di sini sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan saya langsung yang akan membalasnya. Dari situ tidak tertakar dan tidak ada ukuran tertentu. Boleh jadi lebih besar daripada 700 kali lipat tersebut. Yada'u syahwatahu, dia meninggalkan syahwatnya, wa ta'amuhu, dan meninggalkan makannya, min ajli, karenaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka aku sendiri akan membalas, karena mereka meninggalkan syahwat nafsunya, meninggalkan makan minum segala hal, itu karena diriku. Maka yang pantas langsung memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti seluruh amalan itu tidak Allah langsung yang memberikan balasan, tapi di sini ada takhsis, ada pengkhususan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di sini nih ada fadilah. Nah, jadi cara Allah mengungkapkan bahwasanya di sini nih ada fadilah yang sangat besar.
Di mana? Di puasa. Maka ini mendorong kita ketika kita baca fadilah daripada puasa ini dari kitab ini yang mendorong kita semakin semangat untuk berpuasa. Kita harapkan mungkin nanti insyaallah setelah bulan Ramadan berakhir kita diberikan kekuatan untuk menjalankan kesunahan daripada puasa. Karena ini Allah sendiri yang katakan wa ana ajzibi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melanjutkan bersabda, inna fil jannati baban, sesungguhnya di dalam surga itu ada pintu, suatu pintu, yuqalu lahu ar-rayyan. Nah, pintu itu dinamakan dengan pintu ar-rayyan, babur rayyan. Apa itu pintu ar-rayyan? Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Nah, pintu ar-rayyan ini merupakan pintu khusus yang dibuat untuk siapa? Yadkhulu, masuk minhu darinya as-shaimuna, orang yang berpuasa, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi di dalam surga itu ada beberapa pintu dan pintu-pintunya itu ada namanya masing-masing. Salah satunya adalah ar-rayyan, yang di sana pintu tempat masuknya orang yang suka berpuasa. La yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum. Tidak ada yang masuk selain di sana kecuali orang yang berpuasa tersebut. Yuqalu, kemudian dikatakan, aina shaimuna? Mana orang-orang yang berpuasa dulu pada saat di dunia? Fayadkhuluna minhu. Kemudian ketika dipanggil, masuklah orang-orang yang berpuasa sewaktu di dunia dulu beramal puasa, masuk ke dalam pintu ar-rayyan tadi. Fa idza dakhala akhiruhum ughliqa. Apabila dakhala, telah masuk, akhiruhum, orang terakhir dari mereka, ughliqa, maka pintu tersebut ditutup kembali, tidak ada lagi yang masuk ke dalamnya. Falam yadkhul minhu ahadun, sampai tidak ada seorang pun bisa masuk dari pintu itu lagi, kecuali yang terakhir tadi. Mungkin dia adalah hamba terakhir yang rajin puasa, yang rajin berpuasa pada saat masa di dunia. Masuk ke dalam pintu ar-rayyan, kemudian ditutup langsung, tidak ada lagi yang masuk ke dalam pintu tersebut. Semoga kita berdoa, Allahumma adkhilna min babil jannah khassa min babir rayyan bi siyamina wa taqabbal a'malana khassa siyamana. Amin ya rabbal alamin. Wa fi riwayah, adapun di riwayat lain mengatakan inna fil jannah baban yud'a ar-rayyan. Kalau tadi kan yuqal, pakai kalimat yuqal. Kalau di sini pakai menggunakan siyak yud'a, yang artinya apa? Sama, dipanggil atau dijuluki atau dikenal gitu dengan pintu ar-rayyan. Yud'a bihi as-shaimuna. Kemudian melalui pintu tersebut orang-orang yang berpuasa dipanggil. Man kana minas shaimina dakhalahu. Barang siapa yang termasuk golongan orang yang berpuasa masuk ke dalam pintu tersebut. Wa man dakhalahu lam yadhma abada. Barang siapa yang masuk ke dalam pintu tersebut, dia tidak akan merasa kehausan sama sekali lagi. Sampai kapanpun, abada, sama sekali tidak akan pernah merasakan haus lagi. Wa qala alaihi salam, kemudian Rasulullah mengatakan, inna shaimat tusalli alaihi al-malaikatu idza ukila indahu hatta yafraghu. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwasanya inna shaim, orang yang berpuasa, orang yang berpuasa itu tusalli alaihi al-malaikah, malaikat itu bersalawat atasnya. Masya Allah, salawatnya malaikat kepada manusia itu berupa doa. Malaikat mendoakan kita, bersalawat kepada kita, memintakan kepada kita rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Idza ukila indahu hatta yafraghu, sampai dia setelah makan, kemudian dia sampai selesai daripada makannya. Maksudnya setelah sahur, setelah buka, afwan. Kemudian amma taftihu abwabil jannah, adapun dibukanya pintu jannah, fa ibaratan an takfirit ta'atil mujibati li fathi abwabil jinan. Nah, di sini dijelaskan maksud daripada dibukanya pintu tadi. Ibaratan adalah an takfirit ta'atil mujibah, menunjukkan bahwasanya ini nih banyak sekali ketaatan
banyak nilai ketaatan di dalamnya yang dengan ketaatan tersebut yang maksudnya adalah puasa tadi li fathi abwabil jinan, maka itu menyebabkan pintu surga itu dibuka. Jadi ini sebuah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya puasa itu memiliki fadilah besar sampai orang yang berpuasa itu dibukakan pintu surga untuknya. Wa taghliqu abwabin nar, adapun dikuncinya pintu neraka tadi ibaratan an qillatil ma'asil mujibati. Nah, maksudnya ketika bulan Ramadan kenapa tadi dibuka, kenapa tadi ditutup pintu daripada neraka itu ditutup? Apa maksudnya? An qillatil ma'asil mujibah. Maksudnya itu karena sedikitnya maksiat yang dilakukan pada bulan Ramadan. Jadi seolah-olah pintu neraka itu tertutup. Lighlaqi abwabin niran. Disebabkan dengan tertutupnya pintu-pintu daripada neraka. Jadi di situ sebuah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi wa tusaffadu asyayatin. Kemudian dibelenggu atau diikat para syaitan. Ibaratan an inqita'i waswasatihim an asaimina. Jadi maksud daripada syaitan itu dibelenggu adalah inqita', yaitu terputusnya waswasatihim, keraguan, waswas dari mereka anil saimin, terhadap orang-orang yang berpuasa. Jadi orang-orang puasa itu biasanya waswasnya terputus atau tidak punya rasa was-was. Jadi itu isyarat kembali dari Allah Subhanahu wa taala li'annahum la yata'amun, karena dia tidak makan fi ijabatihim ilal ma'asi, dalam jawaban mereka terhadap orang yang bermaksiat atau terhadap kemaksiatan. Jadi mereka karena tidak makan, karena biasanya ya maksiat itu banyak terjadi ketika hubungannya itu dengan makanan. Jadi ketika mereka berpuasa, mereka tidak mengambil hak orang lain, gitu. Wa qawluhu azza wa jal kullu amal ibni adam lahu. Kemudian perkataan Allah, setiap amalan anak Adam itu untuknya sendiri, illa siyam, kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, saya yang akan langsung membalasnya. Adafahu ilaihi idafata tashrif li'annahu la yadkhuluhu riya'un li khafa'i li'anna al-ju' wal 'atash la yutaqarrab bihima ila ahadin min mufahu ilaihi idafata tashrif. Jadi Allah menyandarkan puasa itu kepada dirinya karena puasa itu memiliki tashrif, memiliki kemuliaan di dalamnya. Allah itu memuliakan orang yang berpuasa. Li'annahu la yadkhuluhu riya'un li khafa'i, karena tidak ada riya di dalam berpuasa. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu khafa, tersembunyi. Jadi maksudnya beda seperti kita sedekah, kemungkinan ada yang lihat, ada orang yang tahu, minimal orang kita sedekahi. Tetapi kalau puasa khafa, dia tersembunyi, orang tidak tahu. Li'anna al-ju' wal 'atash la yutaqarrab bihima ila ahadin. Kemudian karena lapar dan juga haus itu tidak mendekatkan kepada seseorang, min mulukil ardi, dari raja-raja dunia, wala at-taqarrub ilal asnam, dan juga berpuasa itu juga tidak mendekatkan diri kepada berhala. Dalam artian misalnya kita rajin berbuat baik, membantu orang. Bisa jadi para pejabat mungkin mendekat kepada kita, orang-orang mulia mendekat kepada kita. Tetapi kalau orang yang berpuasa itu nggak ada yang tahu karena khafa tadi, tersembunyi. Wa qawluhu ana ajzi bihi, maksud daripada perkataan Allah ana ajzi bihi wa in kana huwal jari ala jami'i ta'at. Karena tadi puasa itu dia beriringan dengan banyak sekali kebaikan, ketaatan. Jadi orang yang berpuasa itu bukan hanya mendapatkan satu ketaatan. Jadi dia mendapatkan ketaatan nahi mungkar, amar ma'ruf, kemudian dia mendapati kebaikan zikir biasanya. Kemudian ma'nahu ta'zimu jazai. Jadi
Allah mengatakan ana ajazi bihi bukan berarti amalan lain bukan Allah yang balas. Ini maksudnya tadi seperti saya katakan ta'zimu jazaihi. Itu untuk kebesaran balasannya. Balasan orang berpuasa itu besar sekali. Bi'annahu huwal mutawalli isdadi. Karena Allah sendiri yang akan menanggung daripada balasan terhadap orang yang berpuasa tersebut. Maksudnya amalan daripada puasa tersebut Allah langsung. Wa qawluhu as-siyamu junnah, perkataan Rasulullah siyam itu adalah junnah, maknanya adalah as-saum wiqayatun min adzabillah. Jadi junnah tadi tameng artinya perisai. Maknanya adalah puasa wiqayah sebagai penghalang ataupun pencegah min adzabillah daripada turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Warrafath, adapun rafath itu fahishul kalam, yaitu keburukan ucapan. Jadi orang yang berpuasa itu biasanya juga terhindar daripada fahishul kalam, terhindar dari buruknya perkataan karena mereka berpuasa gitu. Wasakhab tadi artinya adalah al-khasam, permusuhan. Wa qawluhu falyaqul inni sha'im, perkataan saya berpuasa tadi maknanya apa? Annahu yudzakiru nafsahu bis-sha'im, bahwasanya dia mengingatkan dirinya sendiri bahwasanya dia sedang berpuasa. Terkadang orang yang berpuasa itu nggak sadar dia sedang berpuasa, jadi harus diingatin, oh ya saya puasa gitu. Karena kalau tidak ingat dia puasa akan lepas gitu. Waliyakshif anil musyabaha wal muqabala, dan juga mampu menutup dirinya daripada permusuhan. Musyabahah dan muqabalah itu ya sama, yaitu pertikaian. Wa amma qawluhu la khulufu fammi sha'im atyabu 'inda Allah yawm al-qiyamah min rihil misk, fa fil kalam hadhf taqdiruhu la thawabu khulufi fammi sha'im. Jadi maksud dari khuluf fammi sha'im itu ada yang dihapus. Takdirnya apa? La thawabu khulufi fammi sha'im itu aslinya. Atyabu 'inda Allah itu sudah kita terjemahkan tadi. Wa ammal farhatani, adapun dua kebahagiaan, fahaduhuma li taufiqihi li ikmalil ibadah. Bahagia yang pertama adalah taufiqihi, bahwasanya dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menyempurnai ibadahnya. Kenapa? Karena orang kalau selesai ibadah itu biasanya tenang, bahagia gitu. Nah, ini suatu kebanggaan tersendiri ketika sudah buka alhamdulillah, sudah bisa melaksanakan puasa, amalan yang dikatakan paling lama juga gitu. Kemudian wal ukhra falil jazaillahi idza ajazahu. Apa kebahagiaan yang kedua adalah falil jazaillah, karena balasan dari Allah apabila tatkala ketika itu Allah akan membalas, karena yaumul jaza nanti di hari kiamat. Ketika dia lihat bahwasanya Allah akan membalas kebaikannya, maka senang sekali gitu. Jadi kebahagiaan kita dua, pas buka, kemudian nanti pas di akhirat. Semoga kita mendapatkan dua kebahagiaan tersebut. Kemudian wa qawluhu yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, maknanya adalah annahu lamma athara ta'ata rabbih ala ta'ati nafsihi ma'a quwwati syahwah. Jadi di sini bahwasanya seseorang itu dia mendahulukan athara ta'ata rabbih, dia mendahulukan taat kepada Tuhannya daripada taat kepada orang lain. Jadi maksudnya taat kepada dirinya. Misalnya dirinya lapar, kan puasa itu lapar, haus. Jadi hak kita ketika lapar, tubuh kita biasanya dikasih makan, dikasih minum, tapi dia mendahulukan Allah Subhanahu wa taala rabbahu. Atharaf qaddama faddalah, mendahulukan ma'quwati syahwah, bersamaan dengan diiringi kuatnya syahwat. Syahwat diri atau syahwat untuk makan ataupun syahwat untuk minum. Wa ghalabatil hawa, kemudian nafsunya itu menggejolak gitu. Ghalaba itu membesar, menggejolak hawanya. Wa athaballah bi an tawalla jazaahu bi nafsi, kemudian Allah membalasnya, tawalla jazaahu, balasan daripada puasa binafsihi, dengan dirinya sendiri, dengan Allah. Wa man atharallah, barang siapa yang mendahulukan Allah, atharahullah, Allah akan mendahulukan dia juga. Fa innahu
yanzilul 'abdu min nafsihi haitsu anzalahu min nafsi. Karena seseorang hamba itu turun sebagaimana yang Allah turunkan kepadanya. Maksudnya kita ini ada di dunia karena Allah yang mengutus kita di dunia. Walihadza man hamma bi ma'siyatin, maka dari itu barang siapa yang suka berbuat maksiat thumma tarakaha khaufan minallah, kemudian dia ketika bermaksiat dia meninggalkan maksiat itu langsung. Ketika maksiat meninggalkan langsung karena apa? Khaufan ilallah, khaufan minallah, takut karena Allah Subhanahu wa taala. Fa innallah yaqul lil hafadha, kemudian Allah mengatakan kepada malaikat yang tugasnya hafadhah, yang tugasnya mencatat amalan baik amalan buruk, kata Allah apa? Uktubuha lahu hasanah. Masya Allah. Kata Allah, tulislah wahai malaikat yang mencatat amalan bagi dia hasanah, kebaikan. Jadi tatkala kita mau maksiat kemudian kita meninggalkan saja, dapatnya pahala. Itu kata Allah kepada malaikat mencatat. Fa innahu innama taraka syahwatahu min jarraya. Jadi sesungguhnya dia meninggalkan syahwatnya karena apa? Karena demiku, kata Allah. Dia yang mau maksiat tadi tapi dia tinggalin. Kenapa? Karena demiku, kata Allah. Ai min ajli. Jarraya min ajli. Kemudian wa amma takhsisu dukhulihim al-jannah bi babir rayyan, adapun pengkhususan mereka masuk ke dalam surga di bab rayyan atau pintu rayyan, wa innahum muyizu, karena mereka dimuliakan ataupun dibedakan bidzalikal bab, dengan pintu itu, liyumayyiza ibadatahum wa syarafihim. Karena apa? Karena untuk membedakan antara ibadah mereka dan juga kemuliaan ibadah yang mereka lakukan. Wa amma salatul malaika ala shaim, adapun salawat malaikat kepada orang yang berpuasa itu, idza ukila indahu, jika dimakan di sisi mereka, fa inna tarkahu at-ta'am, karena dia itu meninggalkan makan, ma'hudurihi baina yadayhi, karena dia ada makanan itu di diri dia tapi dia meninggalkan karena puasa tadi. Balighun fi qam'ihi nafsahu fastaujaba lidzalika salatahum alaihi wa salatahum ibaratun an du'aihim lahu birrahmah wal maghfirah. Jadi di sini bahwasanya salatuhum, salawatnya malaikat kepada orang yang berpuasa tadi, ibaratun an du'aihim, yaitu maksudnya adalah doa untuk mereka birrahmah, agar mendapatkan rahmat dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita cukupkan pada pertemuan kali ini, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.